Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita kembali bersama keterangan dari Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab yang sangat fenomenal, kitab yang diterima oleh umat, yang dikaji oleh umat, yang disebarluaskan oleh umat, padahal tidak ada iming-iming materi dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi Allah menggerakkan hati umat untuk mencintai kitab ini dan menyebarkan kitab ini dan mengajarkan kitab ini. Begitulah keadaan orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia yang bergerak, tapi Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Tugas seorang hambanya berusaha sekuat tenaga dan terus menjaga keikhlasan. Selebihnya serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab itu berada di hadapan kita, dan kita sudah masuk ke bab yang kedua, bab taubat. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang syarat diterimanya taubat, baik ketika masalah itu atau dosa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun jika masalah itu berkaitan dengan manusia. Adapun berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat taubat dijelaskan Imam Nawawi adalah meninggalkan dosa tersebut, menyesali dosa itu, dan bertekad untuk tidak jatuh ke dalam dosa tersebut di masa yang akan datang. Dan ditambahkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tambahan berikutnya adalah keikhlasan kepada Allah, hanya mengharapkan wajah Allah ketika meninggalkan dosa tersebut, dan dilakukan di waktu yang masih terbuka untuk bertaubat. Dan waktu taubat secara personal adalah ketika atau sebelum nyawa berada di tenggorokan, atau ketika kematian menjadi nyata di hadapan kita, seperti Allah tidak terima taubatnya Fir'aun karena sudah melampaui atau sudah melewati batas waktu. Adapun waktu ketika kita bicara dalam konteks umum adalah pada saat matahari terbit dari barat. Dan kita juga menjelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana taubat menghadapi masalah yang berkaitan dengan manusia, Dan hadirin Allah muliakan, ternyata nggak mudah. Ada tambahan syarat lagi, yaitu
Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an yabra'a min haqqi sahibi. Kita harus menyelesaikan. Dan kita jelaskan bahwa ulama membagi menjadi dua kasus. Pertama, kasus madi, secara fisik. Kita ambil barang orang, kita ambil uang orang, maka harus diselesaikan, minta maaf, minta dihalalkan, atau bahkan mengganti barang tersebut. Adapun yang kedua, jika kasusnya maknawi, seperti menggibahi, membunuh karakter seseorang, memfitnah, ngomongin, mencela dan mencaci, maka kita jelaskan pada dasarnya harus diselesaikan, harus minta maaf. Bahkan sebagian para ulama mengatakan harus dijelaskan apa gibahnya. Kenapa demikian? Karena secara kenyataan dan secara real, orang itu bisa memaafkan sebuah gibah dan bisa tidak memaafkan gibah yang lain. Karena gibah kan beda-beda juga, bertingkat-tingkat. Ada orang, saya masih bisa maafkan ketika dia ngomongin saya dari sisi ini. Tapi begitu dia ngomongin saya dari sisi B, saya nggak maafkan. Sering kita dengar itu. Kita sering dengar orang bilang, saya masih maafkan kalau dia menyerang atau mencaci maki saya. Tapi begitu dia menyerang atau mencela orang tua saya nggak bisa maafkan. Makanya sebagian ulama mengatakan itu sampai harus dijelaskan. Sampai harus dijelaskan. Mohon maaf saya begini. Karena secara global dia pikir, oh, padahal dalamnya minta ampun itu. Itulah yang dijelaskan sebagian para ulama. Maka harus diselesaikan. Kecuali para ulama menjelaskan jika dia tidak tahu, dan apabila kita sampaikan, itu justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dia nggak tahu hal tersebut, dan ketika kita sampaikan, kita mau menyelesaikan, justru menimbulkan masalah yang lebih banyak. Akhirnya pecah hubungan, akhirnya bermusuhan. Padahal kita udah bertobat dari hal itu, kita udah nyesal, udah nangis kita. Dan kalau kita kasih tahu orang itu, maka dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim, dijelaskan Al-Imam Ibnu Mufli, dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, menimbulkan mudarat yang lebih besar, menimbulkan kebencian, permusuhan. Padahal fungsi taubat pada dasarnya adalah i'tilaf, mempersatukan, bukan memecahkan. Berarti ini sudah keluar dari maqasidus syariah, tujuan pensyariatan taubat. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau kita sampaikan itu menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka pada saat itu jangan kasih tahu dia, karena dia nggak tahu. Lebih baik dia nggak tahu deh. Terus kita taubat, benar-benar taubat, tapi ingat, nggak berhenti sampai di situ. Apa kata para ulama? Apa kata Imam Mujahid dan para ulama yang lain? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Muflih, kita puji dia dan kita putihkan nama baiknya di tempat-tempat di mana dulu kita menggibahinya, di tempat-tempat atau di hadapan orang-orang yang dulu kita fitnah dia atau kita buka aibnya. Kita sebentar lagi, saya salah, saya keliru, dia orangnya baik, dia Masya Allah, saya nggak boleh bilang itu, saya melakukan hal yang haram. Dan ingetin juga yang dengar gitu loh, kamu juga dengar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kamu dengar kita bergibah.
Jadi putihkan, lalu berikutnya doakan orang tersebut, istighfar kepada Allah agar Allah maksudnya berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya, mengampuni segala khilafnya, menjaga orang tersebut. Itu hal yang perlu kita camkan. Susah, beratnya minta ampun. Makanya kata Allah, jangan punya masalah sama orang. Jangan punya masalah sama orang. Usahakan jangan punya masalah sama orang. Karena sekali lagi, kita tahu barang siapa yang punya masalah dengan saudaranya atau sesuatu, maka segera selesaikan di dunia. Sebelum datang hari, kata Nabi, tidak ada manfaatnya emas dan perak yang dia punya. Yang ada hanya pahala yang kita kasih ke orang tersebut atau dosanya ditransfer ke kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pokoknya sebagian ahli ilmu mengatakan dari satu sisi ini, sekali lagi dari satu sisi ini aja, tanpa meremehkan tobat, tanpa meremehkan dosa sama sekali, tapi dari satu sisi ini, itu lebih mending seseorang punya masalah langsung dengan Allah daripada punya masalah dengan manusia. Dari satu ini saja. Dan ulama mengatakan bukan berarti menggampangkan dosa dengan Allah, enggak boleh kita remehkan. Bahkan meremehkan dosa itu adalah hal yang lebih berat daripada dosa itu sendiri, kata sebagian para ulama. Tapi mereka melihat dari angle, ketika Anda membuat kesalahan dengan Allah, Anda berhadapan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul, Allah syadidul iqab, tapi di waktu yang sama Allah Ghafurur Rahim. Allah At-Tawwab. Allah yang berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jika seorang hamba bertaubat. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 ya. Jangan pernah putus asa. Sebesar apapun kesalahan Anda kepada Allah, jangan pernah putus asa. Karena Allah mengampuni segala bentuk dosa kalau Anda taubat kepada Allah. Bahkan kata para ulama, Anda melakukan syirik saja, Allah ampuni kalau Anda bertaubat. Bukankah banyak para sahabat melakukan kesyirikan di zaman jahiliyah? Di zaman jahiliyah. Lalu mereka bertobat kepada Allah. Jadi ketika kita buat kesalahan dengan Allah, tidak boleh meremehkan dosa. Tidak boleh meremehkan dosa. Meremehkan dosa itu dosa yang lebih parah lagi dari dosa itu sendiri seringkali. Tapi Anda berhadapan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Anda berhadapan dengan Allah yang mengatakan jangan pernah putus asa dari kasih sayang saya. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang saya. Tapi begitu kita berhadapan kesalahan kita pada manusia, aduh, manusia itu zaluman jahula, kata Allah dalam surat Al-Ahzab 72. Manusia itu zalimnya minta ampun, jahilnya luar biasa. Jangankan sama yang nyakitin dia, sama yang baik sama dia jadi suka lupa. Jangankan sama yang nyakitin dia, sama yang baik sama dia, yang banyak kasih kebaikan buat dia aja sering menyakiti orang tersebut, sering nggak beradab sama orang tersebut, sering bersikap yang nggak tepat pada orang tersebut. Ini kita berhadapan sama makhluk kayak begitu gitu loh. Zuluman jahula, zolimnya luar biasa dan bodohnya kelewatan. Maka ini yang perlu kita camkan jamaah. Jadi sekali lagi, mayoritas para ulama mengatakan harus diselesaikan. Hanya saja beberapa para ulama seperti Al-Imam Mujahid, Imam Ibn Mufli, Al-Imam Ibn Qayyim, lalu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan jika dia tidak tahu dan kita kasih tahu justru menimbulkan mudarat yang lebih besar, jangan.
Tapi cukuplah mendoakan orang tersebut, terus doakan dia. Dan jangan lupa putihkan nama baiknya lagi. Puji dia, sebutkan kebaikan-kebaikannya, sebutkan jasa-jasanya. Maka semoga dengan cara seperti itu Allah memaafkan kita. Hadirin yang Allah muliakan. Dan itu ulama katakan hanya jika kita lihat dari satu sisi itu saja. Hanya jika kita melihat dari satu sisi aja. Tentang bagaimana membuat kesalahan kepada Allah dan membuat kesalahan kepada manusia. Tanpa meremehkan semua dosa apapun itu juga. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam. Wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunub, dan wajib bertobat dari semua dosa. Wajib bertobat dari semua dosa. Lagi-lagi Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa taubat itu wajib. Dan kalau kita tinggalkan dosa kita, tidak bertaubat dari dosa-dosa yang berikutnya. Jadi dosa apapun tanpa terkecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah putus asa. Fa in taba min ba'dihha sahha taubatuhu 'inda ahli al-haq min dzalika dzanbi wa baqiya 'alaihi al-baqi. Dan apabila seseorang bertaubat untuk sebagian dosanya, sebagian kesalahannya, jadi misalnya dia punya dosa 10, dia hanya tobat untuk 5 dosanya aja. Dia hanya tobat untuk 6 dosanya, 4-nya dia belum bertobat. Maka apa hukumnya? Al-Imam Nawawi menjelaskan hukumnya sah. Taubat untuk 6 dosa itu sah. Inna ahlil haq min dzalika dzan wa baqi 'alaihi al-baqi. Tapi untuk 4 yang belum ditobati atau belum dihapuskan dengan tobat, maka dosa itu tetap ada. Beliau menjelaskan selayang pandang tentang masalah ini. Masalah ini cukup panjang dijelaskan para ulama, dan ini kesimpulan yang beliau sampaikan kepada kita, rahimahullah. Jadi apabila seseorang punya 10 dosa, sekali lagi, lalu dia hilangkan, dia taubat untuk 6 dosanya, sedangkan 4 dosanya masih dia kerjakan, masih dia lakukan, dan seterusnya. Kata para ulama, apabila dia berzina, dia minum khamar. Untuk berzina dia taubat, udah taubat, Anda takut sama Allah, segala macam bla bla, taubat dia. Tapi minum khamar masih. Maka dosa di zinanya diampuni oleh Allah. Taubatnya dari zina diterima sama Allah, kata Imam Nawawi. Adapun dosa khamarnya masih tetap berlaku. Itu gambarannya ya. Itu gambaran. Allah ta'ala bisawab. Wa qad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'il ummah ala wujubi taubat. Dan telah jelas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi dan ijma' para ulama tentang wajibnya taubat. Tidak ada perbedaan tentang wajibnya taubat, jemaah. Tidak ada perbedaan. Semua ulama sepakat kita harus bertaubat. Kita harus tinggalkan dosa kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Imam Nawawi membawakan 3 ayat sebagai perwakilan. Ada banyak ayat tentang taubat. Beliau sampaikan 3 ayat. Yang pertama, ayat di dalam surat An-Nur ayat 31. Ketika Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung di dunia maupun di akhirat. Ini perintah untuk bertobat kepada orang-orang yang beriman.
Dan ini pelajaran kepada kita bahwa orang-orang beriman tetap harus bertobat kepada Allah. Orang-orang beriman tidak maksum, tidak terbebas dari kesalahan. Orang-orang beriman pasti khilaf. Orang-orang beriman pasti tergelincir. Maka bertobatlah kalian semua orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Dari sini pelajaran bagi kita bahwa keberuntungan, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, itu dikaitkan dengan taubat, bukan dikaitkan dengan angka tertentu. Sekali bukan dikaitkan dengan angka tertentu, bukan dikaitkan dengan arah, bukan dikaitkan dengan posisi. Ini dikaitkan dengan taubat kepada Allah. Mau beruntung, bertobat kepada Allah. Mau beruntung, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Banyak orang ingin jadi orang yang beruntung. Lo kok beruntung banget sih? Gue tuh pengen jadi orang beruntung. Taubat. Ya lo biasa aja ngomongnya dong. Emangnya cuman gue banyak dosa, lo juga banyak dosa? Lo bukan. Ini bukan memvonis lo banyak dosa terus gue orang suci. Enggak, kita semua banyak dosa. Tapi kan tadi lo bilang lo mau jadi orang beruntung. Iya, gue mau jadi orang beruntung. Nah, itu kuncinya taubat. Allah berfirman dalam surat An-Nur tadi ayat 31. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Mau jadi orang beruntung kan? Taubat. Beruntung di dunia dan di akhirat. Taubat kepada Allah. Ada banyak orang bilang bahwa salah satu kunci yang dimiliki seluruh orang sukses adalah keberuntungan. Keberuntungan itu penting. Taubat kepada Allah. Tapi dia nggak pernah sholat, beruntung. Ya dia beruntung di dunia. Di akhirat gimana nanti? Anda mau beruntung di dunia aja atau mau beruntung di dunia akhirat? Kalau mau beruntung di dunia akhirat, taubat. Lalu pelajari skill dan kemampuan orang-orang sukses itu secara teknis duniawi. Udah dapat dua-duanya. Dapat di dunia, dapat di akhirat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau beruntung, taubat kepada Rabbul Alamin. Kita akan beruntung di dunia dan akhirat. Orang cari keberuntungan, tapi nggak ngerti bagaimana mendapatkan keberuntungan. Yang kasih keberuntungan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, lakukan cara yang Allah inginkan. Apa caranya? Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Wa qala ta'ala. Lalu ayat yang kedua yang dibawakan Al-Imam Nawawi adalah surat Hud ayat 3. Allah berfirman, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertobatlah kepadanya. Ini sama, meminta kita untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah. Dan beristighfar nanti kita akan bicarakan di hadis pertama insya Allah. Kita lanjutkan, karena secara umum maknanya meminta kita untuk bertobat. Kita masuk ke surat At-Tahrim ayat 8, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab taubat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Ayat inilah yang membuat diksi atau istilah taubatan nasuha begitu populer di tengah-tengah kita. Kita sering taubat, kita harus taubat nasuha. Ini taubat nasuha. Lu harus taubat nasuha. Kamu mas harus taubat nasuha. Kita semua harus taubat nasuha. Apa maksudnya? Perintah Allah dalam ayat ini, surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha.
Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha, jemaah? Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Hadirin yang Allah muliakan, terjadi pembicaraan panjang tentang makna taubat nasuha. Makanya nggak heran sebagian bingung. Nggak heran sebagian bingung. Kenapa? Karena memang ulama menjelaskan ini panjang lebar. Dan secara redaksi ada perbedaan dari keterangan yang satu ke keterangan yang lain. Ada perbedaan dari keterangan yang satu ke keterangan yang lain. Maka sebuah hal yang wajar jika sebagian kita agak bingung, yang benar yang mana, itu taubatan nasuha itu apa sih? Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ada banyak keterangan dan data yang beliau berikan kepada kita, itu ada 23 keterangan tentang pengertian taubat nasuha. Bayangkan, 23 keterangan, bukan 2/3 ya, 23 keterangan tentang taubat nasuha. Maka wajar kalau kita ikut kajian, misalnya Ustadz A keterangannya seperti ini, ikut kajian Ustadz B keterangannya beda lagi, ikut kajian Ustadz C keterangannya nggak sama nih. Ada 23 keterangan. Ada 23 keterangan. Banyak sekali. Dijelaskan, sebagian dijelaskan dalam buku-buku tafsir. Tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan buku-buku para ulama lainnya. Saudaraku yang Allah muliakan, oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama, yang perlu kita camkan yang pertama, bahwa keterangan-keterangan para ulama tersebut secara umum tidak kontradiksi, tapi melengkapi satu dengan yang lain. Makna besarnya sama insya Allah. Inti maknanya sama insya Allah. Jadi ketika mereka membahas taubatan nasuha secara umum, insya Allah, jadi jangan galau dulu. Jangan berpikir, aduh bingung anak nih, ini gak ada yang benar nih. Lo enggak. Kita aja kalau bersepuluh misalnya sama teman-teman kita membahas satu substansi, itu bisa dengan 10 ungkapan, 10 diksi. Tapi kalau kita runut-runut, semua sama aja nih. Begitulah. Dan itu biasa di dunia para ulama, apalagi di dunia tafsir. Makanya dalam ilmu tafsir kan ada istilah ikhtilafut tanawwu'. Di antara mana ikhtilafut tanawwu' itu berbeda pengungkapan, berbeda redaksi, berbeda diksi, berbeda kata, berbeda kalimat, tapi maknanya sama. Arahnya ke sana. Mungkin ada orang lihat dari angle yang kiri, angle yang kanan, dan seterusnya. Tapi intinya nanti sama. Itu poin yang pertama ketika kita berbicara taubatan nasuha. Poin yang kedua,
Dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa berbicara taubatan nasuha, kita berbicara tentang taubat yang paling sempurna. Wahya akmalu ma yakunu minat taubah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, taubat nasuha adalah taubat yang paling sempurna dari sebuah pertaubatan. Ini level paling puncak dan level paling tinggi taubat. Makanya nggak heran keterangannya banyak, karena semua sisi diulas. Ini level tertinggi dalam sebuah pertobatan. Jadi iya sebuah tobat, tapi level tertinggi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadirin yang Allah muliakan, taubatan nasuha itu dari kata nasoha, nasuh, dan nasuh itu artinya khulus, 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 kha, lam, waw, sad. Dan khulus itu satu rumpun dengan ikhlas. Satu rumpun dengan ikhlas. Artinya murni. Artinya murni. Masih ingat keterangan awal-awal bab ikhlas? Ikhlas secara bahasa artinya murni. Makanya orang Arab mengatakan hadza asalun nasih idza khalasa. Ini adalah madu yang nasih, dari nasuha. Nasih, nasuha itu satu rumpun. Ini madu yang nasih. Artinya ini madu murni. Ini madu murni. Jelas ini jamaah? Itu makna yang pertama. Yang kedua, nasuh atau nasoha itu bisa bermakna khiyatah. Khiyatah itu menjahit atau jahitan. Jadi nasoh atau nasuh dari katakan nasohah artinya khiyatah, jahitan atau jahitan. Nah, itulah dua makna dasar dari nasuha.
Yang pertama artinya murni, murni. Yang kedua artinya jahitan. Makanya sebagian para ulama mengatakan, kenapa taubat ini dinamakan nasuha? Karena yang pertama murni, jujur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah murni, udah nggak ada kepentingan apapun. Nggak ada kepentingan apapun. Nggak ada kepentingan apapun, murni. Terus yang kedua, kenapa dikatakan jahitan? Karena qad ahkama ta'atahu wa awthaqatha kama yuhkimul khiyatu thawba bi khiyatatihi wa yuthiquhu. Karena taubat nasuha adalah taubat yang menjahit ketaatan seorang hamba. Dengan dirinya. Sebagaimana jahitan itu yang menjahit atau yang mengikat, menyatukan antara bahan dengan bahan. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua, jama'at bainahu wa baina awliyaillah wa alsaqathu bihim. Karena tobat nasuha akan menjahit hubungan seorang hamba dengan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang soleh. Sekali lagi, nasuh kita harus lihat dari akar katanya, karena ini penting. Ini yang membuat kita akan merangkai semua keterangan para ulama, baik yang kita sampaikan di kajian ini ataupun nanti kita dapat di kajian lain atau literatur lain. Itu berasal dari yang pertama, khulus, murni. Kenapa dinamakan itu? Karena taubat ini murni karena Allah, jujur, gak ada kepentingan. Dan nanti kita akan sebutkan keterangan sebagian para ulama. Yang kedua, khiyatah, jahitan. 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 Karena taubat nasuha itu akan menjahit sehingga hamba dengan ketaatan amal soleh itu akan erat dan menyatu, akan kuat, dan hubungan sama Allahnya akan bagus. Yang kedua, akan membuat seorang hamba dengan para wali Allah, orang-orang soleh, itu akan terikat, terjahit hubungannya. Jadi hubungan hamba dengan Allah terjahit dengan amal soleh. Lalu di waktu yang sama, karena dia berubah kotak, dia berubah komunitas yang dulunya di tempat-tempat yang haram, sekarang mainannya masjid, otomatis kenal sama orang soleh. Sekarang di kajian, akhirnya punya hubungan dengan orang-orang soleh. Maka dinamakan taubatan nasuha. Karena mengikat atau membuat hubungan hamba dengan Allah jadi terikat,
kokoh, kuat, apalagi katanya bagus atau jahitannya oke, jadi kuat banget jahitannya. Lalu dia dengan wali-wali Allah bagus, terikat. Itu yang dinamakan taubat nasuha. Keterangan ini disampaikan Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan tafsir surat At-Tahrim ayat 8 di atas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Jadi catat, keterangan ini adalah keterangan Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan tafsir surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 8 di atas. Ayat 8 di atas. Nah, hadirin, dengan kita paham ini, kita akan enak baca keterangan-keterangan para ulama. Kita akan lebih nyaman membaca keterangan-keterangan para ulama. Kita ambil contoh. Al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah menjelaskan taubatan nasuha adalah taubat yang as-sadiqah, taubat yang jujur. Dan sebagian ulama klasik lain mengatakan al-khalisah, taubat yang ikhlas, jujur dan ikhlas. Kenapa Imam Qatadah mengatakan ini taubat yang jujur? Karena an-nasuh adalah tadi dari kata-kata murni. Madu itu nasih, madu itu murni. Jadi taubat ini murni, nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Ini bukan tentang omset. Ini bukan tentang pangsa pasar. Ketika hijrah lagi hype, kita main di sini aja. Mbak, kita main di hijab aja. Pangsa pasarnya gede. Anda nggak murni. Itu bukan taubat nasuh. Walaupun Anda tinggalkan koleksi Anda yang haram-haram, beralih ke koleksi yang syar'i. Enggak. Kita harus garap ini. Ini pasar syariahnya belum ada yang garap. Ini murni karena Allah apa enggak? Jujur kepada Allah apa enggak? Berarti ini tidak murni. Sedangkan Allah mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha dalam surat At-Tahrim ayat 8 itu. Kalau taubatlah taubat yang murni, taubat yang jujur. Jangan ada kepentingan. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, taubat nasuha adalah taubat la audata ba'daha kamalan, atau kama la yaudul labanu ila dhar'. Taubat nasuha adalah taubat di mana seseorang tidak kembali lagi ke maksiatnya. Sebagaimana susu yang kalau sudah diperah nggak bisa dibalikin lagi. Gimana untuk kita perah susu sapi, susu kambing, gimana balikin lagi? Nggak bisa dikembalikan. Taubat kayak begitu, kata Umar bin Khattab. Kata Ubay bin Ka'ab, kata Mu'adz bin Jabal. Kenapa mereka bilang begitu? Ada korelasinya, ada kaitannya dengan kejujuran. Kalau kita jujur, benar-benar
ingin kembali kepada Allah, ya udah jangan balik lagi dong. Jangan balik lagi. Hadirin yang Allah muliakan. Contoh yang lain. Al-Imam Al-Quradhi menjelaskan bahwa taubat nasuha adalah taubat yang memiliki 4 unsur. Yang pertama, al-istighfaru bil lisan. Istighfarnya lisan seorang hamba. Wa iqla'un bil abnan. Dan meninggalkan dosa tersebut dengan badan kita, dengan fisik kita. Udah kita tinggalin deh. Kita nggak mau datang ke tempat itu. Kita akhiri hubungan terlarang kita. Nggak boleh. Cut. Yang ketiga, wa idmaru tarkil out bil jinan. Bertekad untuk tidak kembali lagi dengan hati kita. Bertekad untuk tidak kembali lagi dari hati kita. Wah, hati cepat, saya nggak mau balik lagi, saya nggak mau balik lagi. Seperti syarat taubat, ya jelas, ini kan taubat tertinggi, pasti ada kaitannya dengan syarat taubat. Lalu keempat, kata Al-Imam Al-Quradhi, muhajaratus sa'il al-khillan. Dalam riwayat muhajaratu sayyil al-ikhwan, meninggalkan teman-teman dan sahabat-sahabat yang buruk. Itu harus. Kalau nggak, bukan taubat nasuha. Kenapa ada penekanan meninggalkan sahabat-sahabat atau teman-teman yang buruk, yang mengajak pada maksiat? Ingat tadi, nasuh. Dari makna yang keduanya. Apa makna yang kedua? Ada yang masih ingat makna yang kedua dari nasuha? Jahitan. Taubat ini menjahit hubungan seorang hamba dengan Robnya, lalu hubungan seorang hamba dengan wali-wali Allah. Clear kan? Kenapa para ulama bicara ini. Karena taubat nasuha itu menjahit hubungan seorang hamba dengan Allah dan hubungan seorang hamba dengan wali-walinya. Jadi kalau kita ngaku taubat, tapi coba kita lihat lingkungan kita, circle kita, atau ring satu kita, kok ini maksiat. Berarti itu bukan taubat nasuha. Hadirin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Di antara yang mengatakan atau menjelaskan taubat nasuha adalah Ruwaim. Al-Imam Ruwaim, ra waw ya mim. Dikatakan, huwa an takuna lillahi wajhan bila qafa, kama kunta lahu indal ma'siyati qafa bila wajah. Taubat nasuha itu engkau senantiasa menuju kepada Allah dengan wajahmu,
senantiasa menuju kepada Allah dengan wajahmu. Dengan menyelisihi punggungmu, sebagaimana dulu engkau pada saat bermaksiat memunggungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Pada saat dulu engkau maksiat, kau kan punggungi Allah. Engkau buang pandanganmu dari Allah. Engkau palingkan wajahmu dari Allah. Lalu Anda pergi ke maksiat. Sekarang dibalik, punggungi maksiat dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru murni, baru jujur. Kalau kita masih punggungin Allah, Anda nggak jujur. Taubatan nasuha adalah dalam hidup kita selalu mengarah kepada Allah. Selalu mengarah kepada Allah. Ini jalan menuju Allah, kita pakai ini. Tapi ini menarik mas, enggak. Ini jalan menuju Allah. Yang dosa-dosa kita punggungin aja udah. Kita punggungin. Ganti pola main. Dulu kita maksiat, kita punggungin Allah, na'udzubillah. Sekarang kita selalu menghadapkan wajah kita kepada Rabbul Alamin. Pokoknya setiap jalan yang menuju kepada Allah kita ambil. Setiap jalan menuju kepada Allah kita ambil. Setiap jalan menuju kepada Allah kita ambil. Hadirin yang Allah muliakan. Al-Imam As-Sari As-Saqati itu mengatakan la tasluhu taubatun nasu illa binasihati nafsi wal mu'minin. Taubat nasuha tidak akan terwujud kecuali dengan selalu memberikan nasihat kepada diri sendiri untuk selalu berada di jalan Allah dan menasihati orang-orang beriman. Itu kan. Kenapa? Karena ada khiyatah. Ini nasuha itu menjahit. Jadi kita harus terus jahit hubungan dengan Allah. Gimana caranya? Motivasi diri. Terus motivasi diri. Kasih nasihat ke diri sendiri. Enggak, gue harus berubah. Aku harus ibadah. Ini malas nih, kita pengen rebahan. Enggak, aku harus baca Quran. Ini masih ada target. Nasihatin diri sendiri terus. Itu taubatan nasuha. Diajak teman-teman main bilang, pokoknya kita nggak kemana-mana, wahai diri. Kita di sini, kita baca Quran. Terus kasih masukan ke orang lain. Kan mau bangun ikatan. Nah, suatu bangun ikatan dengan wali-wali Allah. Bangun jahitan. Jahitannya harus kuat. Harus kuat. Sama wali-wali Allah. Dan kita sudah jelaskan siapa wali-wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa wali-wali Allah? Sebagian ulama mengatakan wali-wali Allah itu yang apabila kita melihat dia atau berinteraksi dengan dia selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengingatkan kita kepada Allah. Itu bangun hubungan. Itu taubatan nasuha. Kalau nggak ada, belum taubat nasuha. Itu kalimat Sari As-Saqati. Kenapa? Karena akar kata nasuha tadi. Hadirin yang Allah muliakan. Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti pernah mengatakan taubat nasuha itu taubatun la li faqdi iwad. Taubatan nasuha itu adalah taubat bukan li faqdi iwad,
bukan karena kehilangan sesuatu terus kita mau cari gantinya, atau karena kehilangan penggantinya baru kita tobat nih. Kita udah kehilangan, udah ada tobat nih. Enggak. Ini harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan. Bukan karena kepentingan. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang Allah muliakan, itulah kira-kira beberapa definisi dari taubat, taubatan nasuha. Dan terakhir saya tutup dengan keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, taubatan nasuha itu mencakup tiga hal. Mencakup tiga hal. Yang pertama, ta'mimu jami'idz dzunub wastighraqiha atau istighraquha. Taubat nasuha itu mencakup seluruh dosa. Mencakup seluruh dosa. Jadi nggak pilih-pilih. Nah ini. Nggak pilih-pilih. Seluruh dosa. Karena walaupun sekali lagi kita orang yang tobat dari satu maksiat tapi tidak tobat dari maksiat lain, itu belum murni. Belum murni. Oke, dia bertobat dari zina, tapi masih minum khamar. Oke, dia udah nggak minum lagi, tapi nggak tutup aurat, misalnya. Oke, dia udah tinggalkan zina, tinggalkan riba, tapi nggak ada waktu untuk ngaji. Padahal Allah katakan talabul ilmi faridat, kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan namanya wajib kalau ditinggalkan dosa. Ini belum murni nih. Belum murni. Sedangkan artinya apa? Murni. Maka harus mencakup seluruh dosa. Jadi taubatan nasuha itu perubahan yang memang komprehensif. Walaupun bertahap, tapi harus tekad dulu, saya harus tinggalkan semua ini. Gitu loh, saya harus tinggalkan semua ini. Saya bilang, kalau ini nanti dulu. Gue belum salah. Ini nih. Harus ada tekad itu. Walaupun prosesnya pasti pelan-pelan. Sebagaimana para sahabat kan prosesnya pelan-pelan. Tapi murni memang pengen ke Allah. Yang kedua, ijma'ul azmu sidqi bikulliyatihi 'alaiha. Bihaitsu la yabqa indahu taraddudun wala talawum wala intidhar. Yang kedua, penuh dengan tekad yang bulat dan kejujuran untuk meninggalkan semua dosa dan beralih ke ketaatan. Harus ada tekad dan kejujuran. Lagi-lagi ilmu kan mengatakan kejujuran. Karena itu tadi, kalau udah murni jujur, nggak maju mundur, udah kasih aja udah. Mau ikutan nggak? Kita ngerintis dari nol nih. Aduh, tapi kan anak gua, bini gua, enggak, itu bukan taubatan nasuha. Udah, kita mulai dari nol nih. Ayo kita start. Ya pastilah semua berproses, tapi kita harus start dulu mulai dari sekarang. Tapi kayaknya aku nggak bisa. Itu bukan taubatan nasuha. Makanya orang yang taubat nasuha itu harus yang punya mental juara,
yang punya tekad besar. Karena sekali lagi kata Ibnu Qayyim, ini level tertinggi. Wong ninggalin satu maksiat aja susahnya minta ampun, ini semuanya itu taubatan nasuha. Ngerti kan kita? Kita pasti mengalami dan sangat mengerti. Ninggalin satu dosa aja yang udah tahunan kita kerjain, susahnya minta ampun. Taubatan nasuha semuanya. Makanya harus azamnya tuh harus kuat. Tekadnya tuh harus kuat. Adapun prakteknya jatuh lagi, tobat lagi, istighfar lagi, tutup lagi. Tapi tekad, saya harus sudahi semua ini. Lalu yang ketiga, takhlisuha minasyawaibi wal ilal al-fadiha fi ikhlasiha. Kita harus menghilangkan dan membersihkan seluruh obsesi dan keinginan-keinginan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang bisa merusak keikhlasan kita, kemurnian taubat kita. Karena taubat harus benar-benar murni disebabkan takut dari Allah, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengharapkan apa yang Allah tawarkan kepada kita. Dan di waktu yang sama takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus clear, kita ini berubah kenapa? Bukan ikut-ikutan. Bukan suami ngaji kita ngaji. Bukan karena istri kita ngaji kita ngaji. Bukan karena suami kita hijrah kita hijrah. Bukan lagi-lagi itu tadi. Ada pangsa pasar menarik. Ada keuntungan. Akhirnya semua main di sana. Enggak. Makanya kata Ibnu Qayyim, yang pertama tadi itu berkaitan dengan yang kita tinggalkan. Yang kedua berkaitan dengan diri kita. Kita harus punya mental dan punya tekad yang kuat. Terus yang ketiga, kepada siapa kita bertobat? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua sekali lagi tidak terlepas dari makna nasuha secara bahasa yang dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi dan para ulama lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang perlu kita camkan bersama-sama tentang taubatan nasuha. Dan waktu sangat singkat, ingin kita memperluas, tapi semoga poin-poin ini bisa membuat kita mengerti. Sekali lagi, banyak sekali definisi. Ada 23 definisi kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika para ulama menjelaskan tafsir surat At-Tahrim ayat 8 di atas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka coba resapi, coba renungkan, dan jadikan hari-hari ini momentum untuk taubat nasuha. Dan kita akan tetap bersama pembahasan tentang taubat dan istighfar di bab ini. Dan kita insya Allah akan sebutkan beberapa kisah atau beberapa catatan sejarah tentang taubatan nasuha. Tapi di pertemuan kali ini kita ingin tekankan dulu, begitu kita dengar kata taubatan nasuha, kita harus kembali ke pembahasan hari ini. Begitu dengar taubatan nasuha, langsung ingat taubat yang murni dan jahitan. Pokoknya ingat murni, ingat jahitan udah. Apalagi ibu-ibu gampang nih ingatnya. Ingat jahitan aja udah. Apalagi mau lebaran, udah jahitan udah ibu-ibu. Ini karena pandemi aja pada nggak belanja bahan sebagaimana normalnya. Mungkin masih ada yang belanja, tapi normal nggak seperti normal. Mungkin sebagian pihak. Nah ingat, murni harus tulus karena Allah, nggak ada kepentingan. Dan harus semuanya, karena kalau bicara murni ya semuanya dong, jangan milih-milih. Ini baru, ini yang Anda suka, ini enggak. Ini oke nih, ini enggak. Jangan kita taubat di tepian. Wa minan nas man ya'budullah ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepian. Kalau pas yang dapat sesuai nafsunya, dia jalanin. Dia kembali kepada Allah dalam tanda kutip. Tapi kalau begitu nggak nyaman, inqalaba ala wajhihi, dia berpaling. Murni. Terus yang berikutnya,
Taubat yang nasuha itu menjahit hubungan kita dengan Allah, dengan amal soleh dan ketaatan, dan menjahit hubungan kita dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang soleh. Dan yang terakhir jamaah sekalian, kita berada di tanggal 18, maka banyak orang di hari-hari ini lemah, lemes, kurang semangat, agak down, nggak seperti di awal-awal. Dan memang untuk bertahan selama 1 bulan itu tidak mudah, tapi kita harus segera move on kembali, kita harus segera bangkit kembali, karena di hadapan kita adalah hari-hari terbaik kita. Dengan 10 hari terakhir tinggal beberapa saat saja, hanya 18 hari ini, besok 19, besok lagi 20, lalu maghribnya malam ke-21. Maka bangkit jamaah, minta pertolongan kepada Allah, lalu charge diri kita lagi, istighfar lagi, tambah lagi, warming up lagi untuk partai finalnya Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Lakukan pemanasan lagi, tingkatkan, grafik harus ditingkatkan. Begitu masuk malam 21, itu udah kehebatan terbaik kita selama yang kita punya di Ramadan kali ini. Dan jangan baru sadar malam 21, sekarang 18, dan masih di awal, masih di pagi hari. Isi hari ini dengan maksimal, lalu 19, lalu 20, malamnya kita masuk 21. Nggak ada waktu lagi teman-teman, nggak ada waktu lagi. Yang kita merasa lalai, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang merasa nggak maksimal, masih ada kesempatan memperbaiki. 18, 19, 20, lalu maghrib kita masuk 21. Sebentar. Hanya Senin, Selasa, Rabu, maghrib kita masuk 21. Jangan sia-siakan Senin ini, jangan sia-siakan Selasa esok, dan jangan sia-siakan Rabu. Kita dengan malam-malam terbaik itu hanya berjarak Senin, Selasa, Rabu, sampai maghrib. Gak lama. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.